Tumbal Pesugihan Ibu, part 33-34. Hicks. Aku berteriak histeris sembari memeluk Zaki, anak bungsuku. Ia memejamkan matanya dengan bibir yang sudah membiru serta tubuh yang terasa amat dingin. Mas Bahar dengan tatapannya menatapku dengan amat dalam. "Kamu apakan Zaki, Sania? Kamu menumbalkannya lagi?" Ia menarik tanganku dengan kasar. "Mas, lepaskan, sakit." "Bapak, jangan gitu Pak." Adrian tampak membelaku. "Diam Adrian," bentak Mas Bahar padanya. Mas Bahar berhasil menarikku dan Zaki kurebahkan pada sebuah dipan kecil. "Mas, kamu apa-apaan? Zaki sudah meninggal," bisikku padanya. "Dan ini ulahmu Sania, aku akan menghabisimu sekarang juga." Ia terus menarikku menuju ke dalam kamar. Di sana sudah terpasang golok dengan ketajamannya yang akan menjadi bukti ia menghabisiku. Tapi aku tak bisa diam. Aku tak bisa mati tanpa menikmati harta yang sudah aku kumpulkan. "Mas, sadar Mas," teriakku padanya. "Apa? Sadar? Kamu yang harus lebih sadar Sania. 5 anakku sudah kamu renggut nyawanya dengan cara sadis seperti itu. Pasti pria tua itu bukan yang telah menghasutmu? Dasar pria tua gila," timpalku. "Kamu yang gila Sania, gila harta duniawi." Golok sudah terpasang tepat di tangan kanannya. Tangan kirinya memegang tubuhku amat kuat. "Mas, cukup Mas," aku memberontak agar bisa lepas dari genggaman tangan Mas Bahar. Golok yang tajam sudah di depan mataku tepat sekali di leherku. Aku harus bagaimana ini? "Rasakan Sania." Aku menggeleng. Tidak semudah itu. Perlahan Mas Bahar dengan memejamkan matanya serta golok yang mulai berjalan ke arahku tepat berada di leherku. Namun, alih-alih ia akan menghabisiku, aku langsung memberontak dengan sekuat tenaga dan berhasil lepas. Mas Bahar yang lengah, wajahnya aku bungkam dengan bantal serta golok yang berada di tangannya aku rebut dengan paksa. "Sania, bunuh suamimu, tumbalkan kepalanya." Entah siapa yang berbisik padaku. Mas Bahar tampak ingin melepaskan dirinya, namun tiba-tiba tenagaku lebih besar dari tenaganya. Ia tak bisa lepas dariku. Perlahan tapi pasti, dalam hatiku terasa yakin sekali bahwa Mas Baharlah yang akan tewas di tanganku. "Ibu, teriakan Adrian menundaku untuk menghabisi nyawa Mas Bahar. "Diam Adrian, ibu tengah sibuk dengan bapakmu." Tak menunggu waktu lama, leher Mas Bahar aku sayat secara perlahan. Arg! Mas Bahar tak bisa berkata apapun di saat tubuhnya mulai melemas. Perlahan aku buka bantal yang telah sengaja membungkam wajahnya. Wajah yang membiru dengan sorot mata yang menyoroti diriku. "Apakah dia sudah mati?" gumamku. Kudekatkan telingaku tepat di dada bidangnya. Aku menggeleng, seperti ia masih bisa sadar. Aku kembali menyayat lehernya sampai terputus. Aku berniat membungkus kepalanya dan aku simpan sampai ada petunjuk setelahnya. Untuk bagian tubuh Mas Bahar, akan aku apakan? Buang saja? Mas Bahar memang seperti sampah. Makan saja tubuh dari suamimu, akan menambah kekuatan serta terhindar dari semua bahaya yang akan menimpamu. Lagi-lagi bisikan itu terdengar lagi. "Siapa kamu?" Aku melihat kanan dan kiri serta semua sudut rumahku. Namun tak ada sesiapapun di sana. Kasurku sudah dipenuhi oleh darah dari Mas Bahar. Amis sekali. Darah kental terus mengalir dari bagian kepala Mas Bahar serta leher yang sudah terputus. Buru-buru aku mencari kain untuk menutup bagian ini agar darah bisa berhenti. Bajuku turut menjadi sasaran dari darahnya. Kubungkus kepala Mas Bahar yang sudah terputus dengan kain putih serta kresek hitam menjadi penutupnya, namun baunya masih sangat terasa. Bagaimana ini?
Harus aku simpan di mana agar tak diketahui oleh orang? Kalau bagian tubuh Mas Bahar akan aku potong beberapa dan aku masukkan ke freezer untuk bahan masakanku nanti. Tapi keadaan Zaki sekarang bagaimana? Lebih baik aku keluar sekarang. Jasad Mas Bahar untuk sementara aku tutup dengan selimut. Adrian, Zaki di mana? Kulihat ia sedang menangis sesenggukan di pojok kamarnya. Zaki meninggal, Bu, jawabnya lirih. Aku meraihnya dan segera memeluknya dengan erat. Bapak di mana, Ibu? Tanyanya dengan air mata yang terus mengalir deras. Aku harus menjawab apa? Anu Bapak sedang pergi, jawabku terbata-bata. Alisnya menyerit. Pergi kemana? Bukannya tadi di kamar dengan Ibu? Apalagi yang harus ku jawab, ia sangat kritis sekali. Iya, Bapak tadi pergi sambil berlari. Jadi kamu tidak tahu? Jawabku. Semoga ia percaya. Aku ingin menyusulnya, Bu. Bapak harus tahu kalau Zaki sudah meninggal. Adrian tampak ingin berdiri dan pergi meninggalkanku. Adrian, kamu mau kemana? Bapak tidak akan pulang, timpalku. Ia menoleh dengan mata yang masih berkaca-kaca. Jadi Bapak pergi kemana? Aku menunduk lesu, tak tahu harus menjawab apa lagi. Ibu, Bapak kemana? Bapak tak boleh pergi, Bu, timpalnya lagi. Biarkan aku pergi ke rumah Pak Haji Rosadi, Bu. Biasanya Bapak pergi ke sana. Ia terus berjalan. Namun aku bangkit dan mencegahnya. Jangan, Adrian, Bapak tidak pergi ke sana. Nanti biarkan Ibu yang memberitahu warga bahwa Zaki telah meninggal, ucapku pelan. Plus tatapan Adrian nampak berbeda. Ia tampak melihat dari atas sampai bawah, ada keraguan di balik benak dirinya. Jangan berbohong, Bu, aku menggeleng meyakinkan dirinya. Adrian tak perlu pergi. Mari kita urus jenazah Zaki sama-sama, ucapku pelan. Ia menghela nafas pelan dan menatap diriku penuh dengan derayan air mata. Ibu, tatapannya berubah, alisnya menyerit. Kenapa? Aku menatapnya dengan tatapan takut. Ini semua ulah Ibu? Ibu menjalani ritual pesugihan? Apa-apaan ini? Anak dan Bapak sama saja. Menuduhku yang membuat ulah ini. Maksudmu apa, Adrian? Kamu lancang, bentakku di hadapannya. Lalu Bapak di mana, Bu? Aku ingin bicara. Sudah Ibu bilang, Bapak pergi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan kita. Ibu berbohong. Aku sudah tidak mau percaya lagi. Ia mencoba berlari meninggalkanku, namun aku berhasil mencegahnya. Adrian, dengerin Ibu. Sudahlah, bapakmu tidak peduli lagi. Kamu Ibu izinkan pergi ke rumah Pak Haji Rosadi, tapi ingat hanya untuk mengurus jenazah Zaki. Ia menangis sesenggukan. Aku tak bisa membiarkan ia terus menangis seperti ini. Maafkan ibumu ini, Adrian. Iya, Bu, jawabnya lirih. Sembari aku menunggu Adrian datang, aku menimang Zaki dengan wajahnya yang sudah memucat. Dalam batinku berkata, aku wanita jahat. Aku wanita setengah iblis yang tega merenggut kelima anakku. Tapi di satu sisi, aku bahagia mendapatkan hasil dari jerih payahku. Namun, Ibu, Pak Haji sudah datang. Aku berhenti melamun, dan mataku langsung terperanjat melihat Pak Haji Rosadi dengan wajah yang sangat berbeda. Ia tampak membenci diriku. Apa ini? Zaki meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Aku hanya bisa menghela nafas pelan. Ia merebut Zaki di timanganku. Bapak mau ngapain? Zaki sudah meninggal, Pak. Apakah Bapak tidak percaya? Tanyaku. Ia tak menghiraukan apa yang aku katakan. Perlahan ia memeriksa tubuh mungil anakku. Lalu ia menggeleng padaku dan menatapku dengan amat menelisik. Adrian, Bapak pergi dulu ya. Biarkan Bapak mengumumkan bahwa Zaki telah tiada.
ucapnya pada putra sulungku. Adrian hanya menggeleng, lalu ia memberikan Zaki padaku. Semua warga menatapku heran. Aku tahu pasti mereka berpikir hal aneh padaku. Anaknya Sania kok sering meninggal ya, padahal gak sakit apa-apa. Iya aneh, si Bahar juga gak kelihatan. Ada seorang dari wanita Parubaya yang sedang menggunjingku. Namun aku menelisik keluar, tak ada Bu Puji di sana. Bu Puji tidak hadir, batinku. Aku mencoba untuk menelponnya. Tut, tut, tut. Namun sambungannya tiba-tiba terputus. Kenapa dia pergi? Entahlah. Aku akan mencoba ke rumahnya kalau prosesi pemakaman sudah selesai. Bapak di mana? Adrian, kenapa Bapak tidak melihat dari tadi? Pak Haji Rosadi tampak celingak-celinguk dan memberi kode kepada Adrian. Adrian menggeleng, tidak tahu Pak, Ibu bilang Bapak pergi. Alisnya menyerit, aku tampak menguping pembicaraan mereka dari belakang. Pak Haji Rosadi tiba-tiba menoleh ke arahku, suamimu pergi kemana? Tak tahu mengapa tiba-tiba, aku sangat gugup untuk menjawab. Anu, tadi dia marah-marah lalu entah pergi kemana. Dia tidak peduli lagi dengan kami Pak. Siapa yang bilang begitu? Beberapa waktu ini dia sering ngobrol dengan saya. Dia orang yang baik sekarang, jawabnya dengan sorot mata yang tajam. Aku membuang muka agar dia tak banyak bertanya tentang Mas Bahar. Sunyi setelah kepergian anakku, Zaki. Hening, tak ada tangisan anak kecil lagi. Adrian yang tampak lesu duduk di atas sofa dengan raut wajah yang amat lelah. Makan dulu Adrian, perintahku padanya. Ia menggeleng dengan tatapan matanya yang kosong. Aku mencoba membujuknya namun tak digubris. Aku menghela nafas ringan. Mengapa tiba-tiba pikiranku menjadi gelap tak ada arah? Rasanya aku benar-benar kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun di sisi lain, aku mempunyai banyak harta. Mas Bahar, sesekali aku melihat ke arah kamar kecilku. Jasad utuh Mas Bahar masih ada di dalam. Ah, sudahlah, ini hanyalah pikiranku saja yang masih kacau karena Zaki baru saja pergi. Dan setelahnya aku bisa menikmati hartaku dengan semauku. Malam hari, dingin nan sunyi. Adrian terfokus dengan buku-buku yang berserakan di atas meja belajarnya. Aku lebih fokus dengan ponselku. Oh, aku lupa, aku kan ingin ke rumah Bu Puji. Coba aku telepon dahulu, batinku. Halo Bu, Ibu sudah tahu kalau Zaki sudah meninggal? Halo, iya saya sudah tahu Mbak. Maafkan saya harus pergi, jawabnya dengan sambungan telepon. Alisku menyerit, pergi kemana? Saya harus pergi Mbak dari sini, di sini tidak aman untuk saya. Semoga Mbak baik-baik saja ya, ungkapnya. Maksudnya apa? Baik-baik saja? Apakah ada hal lain yang akan menimpaku? Halo Bu. Dia sengaja menutup teleponnya sebelum aku bertanya lebih jelas. Ibu kenapa? Adrian bertanya padaku. Aku menggeleng, tidak apa-apa, lanjutkan belajar. Perasaanku menjadi sangat cemas. Apakah Adrian menjadi korban selanjutnya? Aku tidak ingin dia pergi dan meninggalkanku sendiri tanpa siapapun. Aku hanya punya Adrian seorang. Tiba-tiba air mataku menetes dan mulai memeluk putra sulungku yang kini menjadi putra semata wayangku. Ibu kenapa sih? Kok nangis? Kamu jangan tinggalin Ibu, Adrian. Ibu takut sendirian, ucapku. Adrian di sini Bu, tidak akan pernah meninggalkan Ibu, jawabnya singkat. Janji. Ia mengangguk. Ibu sudah menyesal berbuat seperti ini. 3 tangisku tiba-tiba berhenti, lalu kuusap dengan kedua tanganku. Maksudmu, ritual pesugihan? Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe.
Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.